Selamat siang anak-anak. Pada pembelajaran bahasa Jawa kali ini mungkin mau menceritakan tentang Sisungu Dowo. Nah, apa itu artinya Sisungu? Sungu itu eh, apa namanya? Kalau dalam bahasa Indonesia itu Sisungu itu yang kalian lihat bahwa eh, kambing itu punya tanduk ya. Sungu itu tanduknya panjang ya, tanduknya panjang. Apa itu si sungu dowo ya? Tanduk panjang, si sungu dowo, si tanduk panjang. Dowo itu panjang. Dengarkan ceritanya ya, nanti mungkin terjemahkan dalam artinya. Dalam cerita ini bagus. Kacarita ono keluarga miskin sing manggon ing sawijining desa. Keluarga iku dumadi saka bapak ibu lan anak wadon siji. Bapak lan ibu iku banget tresnane marang anake. Nanging keluarga iku isih kuciwa jalaran durung duwe anak lanang. Nah, ada sebuah keluarga itu ayah dan ibu punya anak satu perempuan, tapi keluarga ini masih kecewa karena dia belum punya anak laki-laki ya, anak wadon itu perempuan, ini wadon itu perempuan ya. Nah dia pengen punya anak laki-laki, anak lanang. Nah sak bendino ndonga marang Gusti Allah. Setiap hari berdoa supaya diparingi anak lanang sing bisa nyambung keturunane. Sakwise ndedonga pirang-pirang wektu wusanane keluarga iku diparingi putra lanang. Keluarga iku seneng banget dongane keturutan. Nanging bungahe atine kasebut sima sawise diweruhi yen sirahe bayi iku ora ana sungune dawa. Bapak ibune rumangsa isin lan wedi diina dening wong-wong sak desa. Ternyata anak-anak pertama senang punya anak laki-laki ya. Doanya dikabulkan sehingga keluarga ini punya anak laki-laki. Lahirlah anak laki-laki. Senang sekali punya anak laki-laki. Ternyata tidak jadi senang anak-anak. Ya. Kenapa? Ternyata anak lanang, anak laki-lakinya itu punya tanduk panjang. Ibu bapaknya takut kalau nanti dihina dan diejek oleh orang-orang satu desa. Ya, lanjutnya. Ing sawijine wengi bayi lanang itu dilebokake peti, disangoni endhog pitik siji lan secangkir beras. Peti iku banjur dikentirake ing kali. Mbakyune si bayi weruhi lan krungu adike nangis jalaran luwe. Si mbakyune banjur ngelipur kanthi momong, adikku si sungu dawa aja nangis. Yen kowe luwe mangano beras saiji wae, mengko kowe dadi wareg. Ora antarane suwe wis ora krungu tangise bayi. Nah, anak-anak kasihan bayi ini yang si sungu dawa tadi. Bayi ini dimasukkan peti oleh orang tuanya. Nah, setelah dimasukkan peti, dialirkan di sungai, diletakkan di sungai. Nah, kakaknya tahu toh, tetapi di dalam peti itu dibawahi satu cangkir beras, ya, dan telur satu biji, telur ayam satu biji dan secangkir beras. Nah, ketika kakak perempuannya tahu adiknya menangis, ya, adiknya itu dikatakan, "Dik, jangan menangis. Kalau kamu lapar, coba kamu makan satu biji beras itu saja, pasti kamu nanti kenyang," katanya. Nah, setelah adiknya itu makan satu biji beras tadi, ya, adik-adik anak-anak, anak bayi tadi diam, tidak menangis. Liwat pirang-pirang dino, Mbak Yuni keprungu suarane anake pitik saka jeruk pedi sing dikentirake ing kali. Mbak Yuni nduga yen endhog sing digawekake adike wis netes. Pirang-pirang wulan pedi iku kentir. Mbak Yuni kanthi rekoso lan setya tansah ngetutake pedi sing nggawa adike. Jadi ikut aliran sungai pedinya. Adik kakaknya ini ngikuti terus. Nah, tiba-tiba terdengar di dalam peti itu suara ayam. Kakaknya mengira bahwa telurnya tadi sudah menetas menjadi ayam. Ketika suatu hari petinya itu minggir, petinya sudah minggir, ya, kakaknya tadi senang, cepat-cepat ditarik petinya tadi ya, dibuka.
Nah, nalika pedhi dibuka anak bocah lanang sing gagah lan bagus nglompat metu saka pedhi lan sirahe wis ora ana sungune. Samburine ana pitik jago sing apik banget ngancani si bungsu si sungu dawa. Mbak Yuni bungah banget ngucapake syukur marang Gusti Allah sing wis nyelametake adik katresnane. Ternyata anak-anak setelah peti itu dibuka ternyata keluarlah anak laki-laki yang gagah, cakep melompat dari peti itu. Tapi di kepalanya sudah tidak ada tanduknya lagi. Dan di belakangnya ada ayam jago, ayam jantan yang apa namanya, yang bagus ayamnya katanya. Dan kakaknya mengucap syukur, senang sekali karena Gusti Allah, karena Tuhan sudah menyelamatkan adik yang dia sayangi. Nah, melanjutkan ya. Sak banjuri kakang adik iku mlaku menyang desa sing paling cedhak. Ketika kedua kakak beradik itu jalan di desa, ing ngarepe gapura, di depannya gapura ya, dicegat dening warga desa, dihadang oleh warga desa. Kakang adik iku dikandani aturan desa. Sapa wae sing mlebu desa kono kudu ngedu jagone karo jagone warga desa. Nah, kalau mau memasuki daerah situ harus mau mengadu ayam jagonya, ayam jantannya dengan ayam jago dari desa itu. Karena orang kakak beradik tadi kan membawa ayam jantan tadi, ayam jago. Ya, kemudian melanjutkan. Yen menang bakal nompo bondo donya. Kalau menang dia akan mendapatkan harta benda. Nanging yen kalah arep didadekake budak ing desa kono, yen ora wani kudu ninggalake desa kono. Jadi diadu. Kalau kalah dua kakak beradik itu harus menjadi budak. Jadi jadi pesuruh di desa itu. Tapi kalau menang ayam jagonya dia akan mendapat harta benda. Terus apa yang terjadi anak-anak? Kakang adik tadi nyanggupi, kakak beradik tadi nyanggupi, mau. Sak banjuri jago diedu, disaksekake kabeh warga desa. Pranyata jagone si Dungu Dawa menang. Kakang adik iku banjur diajak mangan enak-enak lan diwenehi bondo donya. Sawise iku padha ninggalake desa kono. Akhirnya menang anak-anak ya. Jagonya menang. Ya. Nah, ini. Itu kelanjutannya ceritanya tadi. Ternyata menang anak-anak. Terus dikasih makan enak-enak diweni bondo dunyo sakwise iku padha ninggalake desa kono. Jadi setelah itu meninggalkan desa itu karena sudah mendapatkan kekayaan. Sekarang Mami lanjutkan mlebu desa liyane uga kena syarat sing padha. Nanging jagone kakang adik iku tansah menang saengga padha donyane kakang adik iku tansah akeh. Kanggo nggawa bondo donya sing akeh iku njaluk bantuan wong liya. Wusanane kakang adik iku teko ing desa kelairane. Jadi setiap masuk desa selalu menang jagonya sehingga dia selalu mendapatkan harta benda yang banyak. Kaya sekarang kakak adik tadi. Akhirnya dia sekarang kembali kepada desa kelahirannya. Penduduk desa wis padha pangling sawise diceritakake akeh-akeh. Nah, desa di situ warga desa yang semula dilahirkan menjadi sudah nggak mengenai lagi kok sudah menjadi dewasa dan cakep-cakep. Nah, ganteng dan cantik kakak beradik tadi. Bapak ibu ini sing miskin. Nah, sekarang kakak ibu dan bapaknya yang miskin itu senang sekali mendengarkan kalau kedua anaknya tadi datang. Nanging kakak adik itu ngaku yen ora duwe wong tua maneh. Nah, setelah kakak beradik tadi kaya, dia tidak mau mengakui ibunya. Nanging kakak adik iku ngaku yen ora duwe wong tua. Jadi dia mengaku tidak punya orang tua, tidak mau mengakui kedua orang tuanya tadi anak-anak. Waktu bayi butuh tresno asih saka wong tua, nyatane malah dibuang. Nah, bapak ibunya menyadari kesalahannya, nyadari kaluputane, nyadari kesalahannya. Banjur loro nganti tumekane pati. Jadi bapak ibunya sakit akibat kesalahannya karena sudah membuang kedua anaknya tadi. Yang dibuang malah yang kedua ya anak-anak ya.
Kakaknya kan sayang yang ikut, dia mengikuti adiknya. Ayahnya tidak mencari. Nah, ayah ibunya menyesal tetapi sudah akhirnya sakit-sakitan dan meninggal akhirnya bapak ibunya akibat kesalahannya. Nah, anak-anak, pesan moralnya bahwa kalau kita berbuat baik pasti kita akan mendapatkan hal yang baik. Tapi ketika kita sudah melakukan yang jahat, pada akhirnya nanti juga akan mendapatkan balasan yang jahat. Jadi dalam bahasa Jawa, becik ketitik olo ketoro, tumindak becik lan olo iku tembimburine bakal ketoro. Jadi perbuatan baik dan jahat pada akhirnya di belakang hari akan mendapatkan balasannya. Ya. Nah, demikian anak-anak ya, cerita bahasa Jawa kita. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Terima kasih anak-anak, dan memberkati.